Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Shalom. Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Halo Sobat Prestasi, selamat siang dan selamat datang dalam acara sosialisasi OSNK Bidang Kebumian tahun 2022. Senang sekali kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat dan semangat tentunya, walaupun masih di masa pandemi dan secara virtual ya Sobat Prestasi. Tentunya hal tersebut tidak menyurutkan semangat Sobat Prestasi untuk tetap berprestasi di daerah masing-masing. Baik, sebelum kita memulai acara pada hari ini, perkenalkan, nama saya Putu Nanda Pratama dari Pusat Prestasi Nasional yang tentunya akan memandu acara pada hari ini sampai akhir nanti. Sobat Prestasi, tentunya saya tidak sendirian ya pada hari ini. Di tengah-tengah saya sudah hadir ada dua narasumber sekaligus Dewan Juri OSN tahun 2022 bidang kebumian. Marilah kita sambut, ini dia ada Bapak Dr. Dehendra Amijaya, STMT, dan juga Bapak Dr. Iksan Ibrahim, SSI, MSI. Halo, selamat siang Bapak Hendra dan juga Bapak Iksan. Selamat siang. Iya, halo, selamat siang. Bagaimana kabarnya Pak untuk hari ini? Apakah semangat mungkin untuk bertemu walaupun secara virtual ya dengan teman-teman Sobat Prestasi di rumah? Ya, kabar baik. Ya. Kabar baik. Oke, wow, semoga kita selalu sehat ya Pak. Ya. Baik. Baik, Sobat Prestasi, tadi kita sudah berkenalan ya dan menyapa Dewan Juri pada bidang kebumian hari ini tentunya. Dan kita akan masuk yaitu ada paparan informasi mengenai bidang lomba kebumian OSNK tahun 2022 yang tentunya akan dipaparkan oleh Bapak Hendra dan juga Bapak Iksan. Oleh karena itu, untuk waktu dan layar, saya persilahkan. Oke, baik. Terima kasih Mas Putu Nanda atas pengantarnya. Salam kenal untuk semuanya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya untuk semuanya. Baik, kita ketemu dalam acara hari ini adalah penyampaian keterangan ya, atau mungkin kalau disebut sosialisasi boleh lah, mengenai beberapa hal yang terkait dengan pelaksanaan Olimpiade Sains Nasional tingkat kabupaten kota. Nah, untuk materi yang akan disampaikan nanti akan kami berikan dalam 2 tahap. Yang pertama nanti saya hanya akan memberikan pengantar saja mengenai OSN secara umum, khususnya dalam bidang ilmu kebumian ya. Terus kemudian nanti dilanjutkan oleh Pak Iksan yang akan memberikan penjelasan mengenai masalah teknis yang terkait dengan pelaksanaan OSN atau pelaksanaan nanti bagaimana Anda semua mengerjakan soal-soal termasuk beberapa peraturan yang terkait. Saya kira demikian ya, langsung saja. Baik, kita lanjutkan. Silahkan di next slide. Ya, sebagai perkenalan, jadi OSN atau KSN bidang kebumian ini baru dilombakan pada event OSN ini mulai tahun 2008. Kalau OSN-nya sendiri sudah diselenggarakan mulai tahun 2002 ya. Tapi bidang ilmu kebumian memang baru masuk di OSN itu tahun 2008, terus kemudian tahun 2020 itu ganti nama ya, OSN sempat ganti nama ya menjadi KSN, tapi kemudian tahun ini kembali lagi disebut sebagai OSN. Jadi kalau pelaksanaan OSN bidang ilmu kebumian ini memang sedikit lebih mudah dibandingkan beberapa bidang yang lain, tapi ada yang lebih mudah lagi. Nah ini semoga ini Anda nanti bisa menjadi bagian dari keluarga besar tim ilmu kebumian Indonesia ya. Baik, selanjutnya. Nah, saya mengingatkan saja bahwa secara konten atau isi dari ilmu kebumian itu apa? Ya,
prinsipnya ada 4 subbidang lah, begitu ya, bisa disebut sebagai subbidang. Yang gitu. Pertama adalah geologi, termasuk di dalamnya geofisika, kemudian meteorologi, klimatologi, kemudian ada astronomi atau secara khusus itu nanti fokusnya lebih ke arah planetary science, dan juga oceanografi. Jadi ada 4 subbidang. Nah, kemudian kadang ada muncul pertanyaan, kemudian bedanya dengan geografi apa gitu ya, atau bedanya dengan astronomi apa. Nah, ini harus dipahami bahwa earth science atau ilmu kebumian ini pada prinsipnya mempelajari masalah bumi secara fisik ya, secara fisik, entah itu material pembentuknya, sejarahnya, kemudian proses-proses yang terjadi, baik itu di permukaan bumi ataupun di dalam bumi. Nah, kalau bicara sejarah, tidak mungkin lepas juga dengan benda-benda langit yang ada di sekitarnya, ya kan? Karena kan bumi bagian dari tata surya atau bagian dari sistem yang lebih luas lagi. Nah, oleh karena itu diperlukanlah juga pengetahuan dasar mengenai astronomi, khususnya nanti yang terkait dengan planetary science, gitu ya. Nah, dengan geografi ya, kalau geografi semuanya ya, tidak masalah fisik kan. Kalau geografi kan pokoknya yang ada di bumi semua dipelajari, entah itu fisik, sosial, budaya, apapun yang ada di bumi dipelajari. Nah, tapi kalau ilmu kebumian itu skopnya bumi sebagai material, bumi secara proses, kemudian juga bumi dalam hubungannya dengan benda-benda langit lain di sekitar bumi yang nanti akan membantu untuk menjelaskan bagaimana sejarah bumi ataupun juga menjelaskan bagaimana interaksi bumi dengan benda-benda tersebut. Nanti kan berhubungan ya dengan aspek geofisikanya, dengan aspek meteorologi, klimatologi, dan lain sebagainya. Jadi seperti itu ya. Jadi secara umum isi dari ilmu kebumian adalah semacam itu. Nah, memang kalau ditanya skopnya, wah detailnya seperti apa ya, detailnya bisa banyak sekali ya. Tetapi secara umum ini yang dipelajari di dalam ilmu kebumian. Oke, ya baik. Berikutnya, slide berikutnya. Nah, nanti di dalam Olimpiade Sains Nasional itu tentunya bentuk tesnya kita menyesuaikan dengan tahap-tahapnya ya. Untuk tahap OSNK dan OSNP tes tertulis, dan ini kita laksanakan secara online ya, walaupun nanti pelaksanaannya mungkin bisa di tempat tertentu bersama-sama, tetapi dilakukan secara online. Kemudian OSN nanti juga sama secara online. Sampai saat ini masih disampaikan oleh Puskesmas, kita melaksanakan tes OSN secara online, sama tertulis, tetapi ada tambahan lain yaitu praktek. Tapi karena prakteknya harus online ya, nanti Anda akan membuat rekaman video untuk menyampaikan bagaimana penyelesaian beberapa tugas yang nanti akan diberikan. Seperti itu. Nah, wawancara nanti ada tambahan ini untuk konfirmasi beberapa hal yang telah Anda jawab di dalam praktik ataupun tertulis. Itu ya secara umum. Oke, selanjutnya. Nah, sekarang saya menuju ke International Earth Science Olympiad. Jadi kita tahu bahwa OSN itu adalah sarana atau salah satu cara seleksi untuk Anda semua yang nanti akan masuk ke dalam pembinaan untuk mempersiapkan diri di dalam Olimpiade yang tingkat internasional. Nah, untuk bidang ilmu kebumian ini Olimpiade internasionalnya kita sebut sebagai International Earth Science Olympiad ya, ISO. Nah, ISO ini diselenggarakan oleh satu badan yang namanya IGEO, International Geoscience Education Organization. Nah, silabusnya sama dengan yang kita silabus di OSN ya.
geosfer, hydrosfer, atmosfer, kemudian astronomi, planetary system, prinsipnya sama. Ya, yang yang nanti juga akan diteskan, misalnya Anda mengikuti ISO ini juga prinsipnya tentu saja mungkin scope atau tingkat atau level level soalnya, kesulitannya berbeda, tapi kalau yang dipelajari atau yang diolah menjadi soal itu prinsipnya materinya sama. Nah, silabus yang lengkap untuk ISO ini nanti kalau ada yang tertarik silahkan nanti melihat websitenya ISO, ya ISO Info ORG itu silahkan Anda lihat detailnya seperti apa ya. Nah, kemudian kalau misalnya ditanya nanti harus baca buku apa Pak, harus baca apa? Ya mau baca apapun boleh gitu ya, tidak ada buku khusus yang harus dibaca, itu tidak. Silahkan mau membaca buku apapun boleh, bebas, nggak ada masalah, gitu ya. Nah, kemudian itu ada beberapa gambar itu pelaksanaan ISO yang lalu. Oke, lanjut. Nah, kalau kompetisinya juga sama juga kalau di ISO prinsipnya ya. Untuk kalau ini asumsinya OSN kita tidak online ya. Kalau misalnya OSN kita tidak online, kami membuat struktur kompetisi yang kurang lebihnya sama. Ya, kompetisinya itu biasa written test, ada practical test, field test, nanti ke lapangan, ya, lapangan mengolah data. Kemudian ada dua kegiatan yang sifatnya itu tim. Yang pertama adalah International Team Field Investigation, dan yang kedua adalah Earth Science Project. Nah, kalau International Team Field Investigation itu tesnya adalah tes internasional, tim internasional. Jadi Anda nanti akan dibagi-bagi menjadi beberapa tim yang anggotanya adalah beberapa siswa dari beberapa negara, nanti diberi tugas, nah itu harus diselesaikan bersama. Nah, kemudian kalau Earth Science Project ini juga sama, timnya adalah tim internasional, tapi Anda membuat semacam semacam summary begitu mengenai suatu kasus tertentu yang diberikan, dan kemudian nanti Anda harus mempresentasikannya. Nah, semacam itu ya. Jadi di ISO ini juga dibutuhkan kemampuan untuk komunikasi, khususnya juga komunikasi secara internasional. Artinya kemampuan Anda dalam setidaknya berbahasa Inggris, walaupun mungkin bahasa Inggrisnya masih terbatas ya tidak apa-apa, tapi harus bisa. Nah, itu makanya kami juga mempertimbangkan di dalam seleksi, misalnya di dalam nanti pembinaan, kami juga akan melihat bagaimana aspek komunikasi ini dari Anda nanti yang akan masuk ke pembinaan. Oke, itu ya, seperti itu. Oke, selanjutnya. Nah, ini contoh saja beberapa gambar bagaimana tes itu dilakukan. Itu ada written test seperti biasalah di kelas, ini langsung di kelas. Kemudian practical test. Nah, ini tesnya ya Anda melakukan sesuatu secara praktek ya, entah itu ada di lab atau di luar ruangan. Nah, nanti tergantung dengan kasus harus diselesaikan. Oke, selanjutnya. Nah, ini field test atau field activity. Anda ke lapangan, nanti Anda diberi suatu kasus atau suatu soal, kemudian Anda harus menggali data yang ada di lapangan. Nah, kemudian Anda menjawab soal-soal. Ya, jadi asik karena Anda harus jalan-jalan juga gitu ya. Jadi cukup mengasihkan melihat situasi alam gitu ya, atau tidak hanya alam, bisa saja di kota gitu, tergantung kasusnya. Prinsipnya cukup menyenangkan karena kita berusaha untuk menyelesaikan soal-soal atau kasus-kasus yang ada di sekitar kita. Oke, demikian ya, diteruskan slide berikutnya. Nah, ini tadi yang saya sampaikan, International Team Field Investigation dan Earth Science Project itu mengerjakan kasus yang diberikan, kasus tertentu yang diberikan.
dan dalam tim internasional. Nah, nanti harus Anda mendiskusikan dan mempresentasikan. Yang di sebelah kiri itu ada gambar presentasi di layar itu ya, memakai layar yang besar, itu presentasinya International Team Fleet Investigation. Kemudian kalau yang di sebelah kanan itu ada gambar presentasi berupa poster itu ya. Nah, itu nanti Anda diminta untuk poster dan mempresentasikan. Oke, terima kasih. Lanjut lagi. Slide berikutnya. Ya, ini achievement atau apa yang sudah diraih oleh siswa-siswa Indonesia. Kita pernah mendapatkan emas, perak, dan seterusnya. Lanjut lagi. Slide berikutnya. Nah, kemudian ini tahun 2020 itu harusnya ISO yang ke-14, tapi kemudian batal atau di-cancel karena ada pandemi ya. Itu ganti dengan acara yang namanya IESS, International Earth Science Symposium. Itu dilakukan secara online. Bentuknya tidak kompetisi langsung seperti ISO, tetapi lebih kepada working kerja tim membuat menyelesaikan suatu kasus tertentu, presentasi dan lain sebagainya. Jadi tahun 2020 itu ada pengganti kegiatan ISO yang namanya ISS. Oke, lanjut lagi. Nah, 2021 itu ISO-nya masih online atau sudah dilakukan ISO, sudah dilaksanakan ISO tapi online karena IGEO sebagai host itu belum berani menyelenggarakan ISO secara onsite ya, secara langsung. Nah, makanya kemudian sudah dilakukan ISO tetapi online. Nah, waktu itu tuan rumahnya Prancis. Hasilnya kita mendapatkan 3 perak dan 3 perunggu. Nah, kemudian tahun 2022 ini ya, 2022 ini nanti ISO akan dilaksanakan di bulan Agustus. Itu juga masih online karena ada beberapa pertimbangan dari IGO, terus kemudian masih diputuskan online. Tuan rumahnya Italia ya. Nah, Anda nanti yang mengikuti OSN di tahun ini nanti akan menuju ke ISO di tahun 2023 ya, yang ke-16. Nah, ini belum tahu pelaksanaannya kalau misalnya semua kasus kasus pandemi itu sudah di semua negara yang berpartisipasi ini relatif sudah tidak ada ya, mungkin tetap ada tapi sudah sangat landai, sudah sangat sangat minimal gitu. Nah, kemungkinan besar untuk tahun depan sudah dilakukan yang langsung ya, yang onsite. Nah, memang sudah ada beberapa calon negara yang akan menjadi tuan rumah, tetapi belum diputuskan karena masih melihat situasi dan kondisi. Oke, baik. Saya kira itu yang penting ini gambar saja beberapa. Lanjut saja ini yang dulu ISO pertama yang diikuti. Oke, lanjut saja. Nah, ini gambar-gambar saja alumni ISO. Yuk lanjut. Ini di Taiwan, ini di Indonesia. Indonesia pernah menjadi tuan rumah. Kemudian ini di Italia. Ya, Indonesia tuan rumah. Ini Italia. Ke-6 itu di Argentina. Yang India tahun 2013. Lanjut lagi. Spanyol 2014. Brasil 2015. Kemudian di Jepang 2016. Prancis 2017. Thailand 2018. 19 itu di Korea ini yang masih onsite ya. 2020 diganti menjadi IESS itu. Nah, ini untuk pengganti karena ISO-nya tidak dilakukan, dibatalkan. Di hostnya di Amerika Serikat. Nah, ini tim Indonesia untuk IESS banyak orang karena kita boleh mengirimkan banyak.
Ini ISO tahun 2021 yang juga online, ada 8 siswa yang dikirim ya karena online, terus kemudian bisa mengirimkan maksimum 8 orang. Oke. Baik, saya kira itu. Terima kasih dari saya. Semangat semuanya, silahkan nanti bisa mengikuti OSN mulai dari OSNK ini secara baik, berlanjut lagi ke tingkat provinsi dan ya nasional. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi di kesempatan yang lain. Saya kembalikan kepada Mas Nanda atau Pak Iksan. Silahkan. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya persilakan untuk Bapak Iksan untuk memaparkan informasi lebih lanjut mengenai cabang atau bidang lomba kebumian SMK tahun 2022. Silakan Bapak. Oh ya, terima kasih. Selamat sore Sobat Prestasi. Terima kasih tadi Mas Nanda sudah memberikan pengantar, mungkin Pak Hendra sudah menyampaikan mengenai apa itu OSN kebumian dan apa itu ISO dan juga gambaran prestasi anak Indonesia di kancah internasional. Dan tentu kita berharap Sobat Prestasi tahun ini juga nanti bisa memberikan prestasi yang cukup baik ya untuk tahun 2023 mudah-mudahan. Oke, kita lanjut aja langsung ke file ke presentasinya. Oke, terima kasih. Ya, ini presentasi ini disiapkan oleh kami bertiga, saya, Pak Hendra, dan ada Pak Pentato, dan dibantu oleh tim narahubung, ada Mas Irfan Wijaya, yang kebetulan sekarang lagi ikut satu kompetisi ya nampaknya, sehingga bisa hadir. Kemudian ada sekarang digantikan oleh Mas Putu Nanda sebagai narahubung. Lanjut, silakan. Slide berikutnya, Mas. Kali ini saya cuma mengingatkan bahwa fokus untuk kalian Sobat Prestasi yang berkompetisi, kita seperti kata Bruce Lee, pejuang yang sukses itu sebetulnya orang-orang biasa saja, tetapi dia punya fokus yang luar biasa. Jadi saya inginkan pada kalian untuk tetap fokus pada apa yang sedang kalian perjuangkan. Lanjut, Mas. Oke, di petunjuk umum. Seperti yang tertulis bahwa setiap acuan petunjuk itu sudah ada sangat jelas, dan silakan dibaca di buku pedoman OSN tahun 2022. Itu nanti bisa diambil di linknya Puspesnas di websitenya. Itu saya juga sudah tuliskan beberapa link Puspesnas, baik yang ada di website, ada Instagram, Twitter, TikTok, Facebook, dan bahkan juga YouTube ya, YouTube. Jadi bisa silakan akses itu semua, dan nanti materi hari ini pun akan diletakkan di kanal-kanal tersebut. Dan untuk kalian Sobat Prestasi yang tahun ini ikut OSNK juga sudah bisa bergabung atau sudah bergabung ke grup Telegram, itu linknya juga saya berikan. Silakan Mas, lanjut. Berikutnya. Nah, ini tentu bagi Sobat Prestasi timbul pertanyaan atau jadi pertanyaan yang sering ditanyakan adalah kira-kira kapan pelaksanaannya. Nah, untuk uji coba atau mungkin ada istilah simulasi ya, simulasi itu tanggal 18 sampai 19 Mei tahun 2022, berarti itu pekan depan. Dan tanggal 17-nya itu mungkin di dalam beberapa publikasi bukan tanggal 17, mulai tanggal 17, tapi tanggal 17 itu masih sinkronisasi data oleh tim proktor sekolah, jadi Sobat Prestasi baru bisa simulasi atau uji cobanya tanggal 18 atau 19. Tapi saya ingatkan, pengaturannya oleh sekolah. Jadi ikuti bagaimana sekolah yang mengatur. Jadi bisa jadi 2 hari itu diatur oleh sekolah atau cuma 1 hari itu diserahkan kepada keputusan pihak sekolah nantinya atau satuan pendidikan. Jadi walaupun disebutkan 18-19, tapi tanggal berapa persisnya itu nanti coba Sobat Prestasi lakukan koordinasi dengan pihak sekolah atau satuan pendidikan. Nah, untuk seleksinya, untuk OSNK-nya itu rentangnya tanggal 23 sampai tanggal 25. Dan tanggal seperti juga hal simulasi, tanggal 23 itu sebenarnya masih acaranya proktor, acaranya admin sekolah untuk melakukan sinkronisasi. Sedangkan tesnya itu tanggal 24 dan 25. Nah, pembagiannya tentu sudah diumumkan juga.
Dan kita bidang kebumian itu kebagian di hari Rabu, tanggal 25 Mei tahun 2022. Jadi kita ingat bidang kebumian, OSNK-nya hari Rabu, tanggal 25 Mei, pukul 8 sampai pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat nantinya. Oke, lanjut, Mas. Oke, nah seperti saya sudah sebutkan tadi di depan bahwa akan ada semacam tes simulasi atau uji coba yang rentangnya diberikan tanggal 18 sampai 19 Mei, tapi pengaturannya nanti diserahkan ke pihak sekolah. Bagaimana pengaturannya? Prinsipnya bahwa sobat prestasi bisa melakukan simulasi 2 kali. Artinya kalau bisa pihak sekolah memang menyediakan 2 hari atau 2 kali sesi, sobat prestasi bisa melakukan uji coba sebanyak 2 kali maksimal, dan durasi simulasinya sekitar 90 menit. Oke. Dan jumlah soalnya sudah kita sesuaikan seperti soal untuk OSNK, yaitu 100 soal, dan demikian juga jumlah soal dari subbidang. Tadi Pak Hendra sudah menerangkan di depan, di awal, bahwa kita ada 4 subbidang, ada geologi, geofisika, ada meteorologi, klimatologi, kemudian ada oceanografi, dan ada astronomi atau planetary science secara khususnya. Nah, demikian itu dalam soal simulasi kita akan bagi tiap subbidang ada 25 soal yang itu diujikan di tes uji coba. Nah, dan dalam tes uji coba juga sudah diberikan soal atau sudah mirip dengan nanti pas tes OSNK, yaitu ada soal berbahasa Inggris. Kenapa penting? Kenapa kami membuat ada soal berbahasa Inggris? Seperti sudah disampaikan oleh Pak Hendra di paparan sebelumnya, bahwa kita menyiapkan kalian sebagai calon-calon peserta ISO, yang nanti dalam bentuk kompetisinya ada yang membutuhkan kemampuan berkomunikasi yang dalam bahasa internasional, yaitu bahasa Inggris. Jadi kita ingin mulai melakukan seleksi agar, atau kita ingin berharap para sobat prestasi bisa belajar atau bisa mempelajari bahasa Inggris sedini mungkin, sebaik mungkin, walaupun tadi seperti kata Penda tidak masalah, maupun masih terbatas atau mungkin kita tidak banyak kosakata, tapi dengan adanya tes berbahasa Inggris yang kita akan bikin soalnya dalam soal simulasi, kita harapkan menjadi petunjuk apa-apa yang mesti kalian siapkan di ke depan. Lanjut, Mas. Oke, nah tes OSNK-nya itu hari Rabu. Ini saya ingatkan, hari Rabu tanggal 25 Mei, dan waktunya jam 8 sampai jam 10 pagi. Itu menurut jadwal. Jadi, sobat prestasi cermati, atur atau koordinasi dengan pihak sekolah soal waktu ini. Walaupun saya yakin pihak sekolah sudah menyampaikan pada sobat prestasi tentang jadwal kapan tes, kapan simulasi, dan seterusnya. Nah, saya sendiri menganjurkan agar sobat prestasi bisa hadir di sekolah 1 jam sebelum pelaksanaan. Gunanya apa? Untuk mempersiapkan macam-macam yang lain, atau ada kendala atau yang lain, ada waktu. Jadi, kalau mulai jam 8 pagi misalnya, maka saya menyarankan kalau bisa sobat prestasi sudah hadir jam 7 pagi di sekolah atau di satuan pendidikan. Karena untuk tes OSNK, kita melakukan dari sekolah, bukan dari rumah, tapi dari sekolah. Kemudian durasinya sekitar 120 menit, 2 jam. Kemudian kesempatannya cuma 1 kali, jadi tidak ada ujian susulan, tidak ada tes ulang, dan seterusnya, cuma 1 kali saja. Dan jadi tolong saya ingatkan kembali kepada sobat prestasi, ingat jam dan tanggalnya. Jadi kalau sobat prestasi ada di Indonesia bagian timur, maka sesuaikan. Karena tadi jam yang saya berikan ada untuk waktu Indonesia bagian barat, jam 8 sampai jam 10. Berarti kalau Indonesia timur berarti jam 10 sampai jam 12. Jadi sesuaikan dengan wilayah waktu di mana sobat prestasi berada. Oke, demikian juga mungkin juga ada sobat prestasi yang tinggal atau yang mengikuti dari sekolah Indonesia luar negeri. Jadi cek dengan baik, perhatikan dengan baik tentang konversi waktu di tempat Anda. Karena yang tadi saya berikan itu jam 8.10 adalah waktu Indonesia bagian barat. Jadi kalau Anda mungkin ada sobat prestasi ada dari Jeddah mungkin atau dari Kuala Lumpur, maka sesuaikan waktunya dengan waktu Indonesia bagian barat. Oke, jadi cek bagaimana konversi waktu Anda dengan Indonesia bagian barat.
Dan untuk soalnya juga ada soal berbahasa Inggris, minimal 1 soal, bisa lebih. Dan mungkin untuk beberapa subbidang, mungkin soal berbahasa Inggris lebih dari 3 soal mungkin ya, tapi itu saya cuma bisa menyampaikan bahwa minimal 1 soal berbahasa Inggris. Dan boleh pakai kalkulator. Jadi ini saya menyampaikan ke Sobat Prestasi, bahwa untuk tes OSNK bidang kebumian, itu boleh menggunakan kalkulator. Tapi kalkulator yang dibolehkan itu kalkulator yang manual, jadi bukan yang berada di handphone atau di smartphone Anda, atau smartphone-nya Sobat Prestasi. Jadi saya ingatkan, boleh pakai kalkulator, tapi kalkulatornya yang bukan di dalam smartphone Sobat Prestasi. Jadi saya bilang kalkulator manual, analog, kalkulator analog. Jadi bukan yang ada di smartphone. Oke, karena nanti smartphone, semua alat komunikasi itu menurut aturan itu harus disimpan sebelum Anda Sobat Prestasi memasuki ruang ujian. Jadi saya ingatkan, boleh pakai kalkulator, tetapi kalkulatornya yang ada bukan yang ada di smartphone, tapi kalkulator analog manual. Oke, silakan. Nah, mungkin ada beberapa Sobat Prestasi sudah menanyakan ke narahubung mengenai bagaimana penilaian yang kita lakukan. Di depan, di slide saya sebelumnya, saya sudah sampaikan bahwa ada 100 soal. Jadi kita di tes OSNK, bidang kebumian, itu ada 100 soal. Bentuknya pilihan ganda. Semua pilihan ganda dengan 1 jawaban benar. Dan kita memberikan semacam pengkelompokan atau leveling kesulitan soal dari mudah, menengah, dan sulit. Jadi ada 3 level kesulitan soal, dan jika benar, maka di tiap level itu akan punya bobot yang berbeda-beda. Kalau untuk soal mudah itu nilai benarnya 1, untuk yang kategori menengah 3, dan kategori sulit 5. Dan sedikit perbedaan dengan tahun-tahun sebelumnya, karena ini kita mencoba mengakomodasi sistem ANBK yang belum bisa mengklirkan jawaban. Jadi misalnya Sobat Prestasi sudah memberikan jawaban, kemudian ingin mengosongkan kembali jawaban, itu tidak bisa dengan sistem yang ada sekarang. Jadi tahun ini kita bikin sedikit perubahan aturan bahwa jika Sobat Prestasi memberikan jawaban salah, maka tidak mendapatkan penalti, tidak ada pengurangan nilai. Karena sebenarnya ada pengurangan nilai. Dulu kalau nggak salah, kalau kita jawab salah itu -0,5. Nah, tahun ini untuk menghindari atau supaya tidak merugikan Sobat Prestasi, karena tadi tidak bisa kita mengklirkan jawaban, maka tahun ini kita buat bahwa jika jawaban salah pun itu tidak diberi penalti, hanya diberi nilai 0. Seperti kalau kita memang mengosongkan jawaban. Kemudian bagaimana jumlah soal? Nah, jumlah soal untuk tiap kategori seperti yang tertera di slide, di paparan, itu untuk soal kategori mudah ada 40 soal, jadi 10 soal untuk tiap bidang, untuk tiap sub bidang ya. Kemudian kategori menengah ada 40 soal, jadi 10 soal juga untuk tiap sub bidang, dan kategori ada 20 soal. Nah, dengan pembagian seperti ini, nanti tentu Sobat Prestasi sudah bisa menghitung bahwa nilai maksimum yang mungkin dicapai seseorang peserta atau Sobat Prestasi jika menjawab seluruhnya benar, itu ada 290 poin. Jadi nanti kira-kira seperti itu penilaiannya. Ya, bisa selanjutnya, Mas. Oke. Ini coba kata-kata penyemangat lah dari seorang mungkin orang dari Amerika, seorang peneliti di Amerika, dia menyatakan, ya jika kalian misalnya kita merasa kita tertinggal, maka nggak ada alasan untuk menangisi, waduh kenapa saya tertinggal, saya kalau nggak ngerti. Ya langsung lari, bangkit mengejar ketertinggalan. Tidak menyerah, tidak pernah merasa pantang menyerah, tidak pasrah dengan kondisi, tapi coba cari supaya bisa mengejar ketertinggalan. Oke, lanjut Mas. Nah, ini kita bicara sekarang bagaimana
sobat prestasi saat mengakses aplikasi. Tentu nanti kami harapkan seperti semula bahwa nanti juga akan ada video yang akan memberikan gambaran umum tentang aplikasi AMBK dan bagaimana sobat prestasi mengakses di awal. Ini karena asumsinya saat ini adalah sobat prestasi sudah melihat petunjuk umum yang mungkin akan diberikan oleh pihak Pusmendikbud atau Puspesnas nantinya tentang bagaimana sobat prestasi membuka aplikasi, kemudian bagaimana nanti loginnya seperti apa dan seterusnya. Seandainya itu sudah diketahui, maka begitu sobat prestasi duduk di ruangan itu akan berhadapan dengan layar seperti ini kira-kira. Jadi ada halaman login, nah itu ada username dan ada password. Tentu username dan password akan dibagikan oleh proktor atau oleh admin pengawas di satuan pendidikan sobat prestasi. Mungkin nanti di hari H ya akan diberikan. Jadi nanti sobat prestasi mesti mengisikan dengan benar username dan passwordnya. Waktu mengisikan username dan password, ini saran, nggak usah terburu-buru, nggak usah panik, ambil waktu, santai tapi jangan terlalu santai pula. Yang penting tenang, masukkan dengan benar. Karena kalau Anda buru-buru, sobat prestasi buru-buru, itu jadi panik. Panik ujungnya malah membuang waktu. Jadi saya ingatkan, jika sudah nanti punya informasi tentang username sobat prestasi, passwordnya seperti apa, masukkan dengan seksama. Tidak usah cepat-cepat. Kita tidak berlomba adu cepat siapa yang duluan selesai login, nggak perlu. Tapi masukkan dengan cermat, kemudian pastikan bahwa password yang Anda masukkan benar. Oke, lanjut Mas. Oke, nah ini tadi contohnya masukkan username, nanti ada sederet angka dan kode, saya juga itu nanti akan diacak, akan diberikan oleh proktor di satuan pendidikan sobat prestasi, demikian juga passwordnya. Silakan lanjut. Nah, jika sudah berhasil login dari halaman tadi, maka sobat prestasi akan berhadapan dengan layar ini. Itu nanti namanya layar konfirmasi data. Itu nanti ada bagian yang atas saya sudah kasih kotak hijau yang saya tulis pakai otomatis terisi. Jadi begitu Anda sobat prestasi login dengan benar, masukkan password dengan benar, maka di bagian data yang atas yang di kotak hijau itu ada username, kemudian ada nama segala macam dan jenis kelamin, itu akan mengkonfirmasi, akan terisi dengan otomatis. Jadi data yang sudah sobat prestasi berikan sebelumnya itu akan begitu masukkan login itu akan dipanggil data itu dan otomatis terisi di halaman ini. Yang belum, yang harus Anda tuliskan ulang, yang masih sobat prestasi tuliskan kembali adalah sebentar. Ini ada nama peserta, tanggal lahir dan jenis tesnya. Coba pastikan dengan baik. Apa jenis tesnya? Apa nama tesnya? Yang paling penting adalah jangan salah memasukkan nama peserta, nama Anda, nama sobat prestasi dengan benar. Seperti nama yang Anda submit, Anda daftarkan saat mendaftar pertama kali kemarin. Waktu menjelang mengikuti seleksi seleksi OSNK kan diminta Anda mendaftar ulang, kemudian isikan nama itu, nama sobat prestasi dengan benar. Dan tanggal lahir. Itu cermati mana bagian tanggal, mana bagian bulan dan tahun. Jangan salah. Karena kalau keliru, kalau sobat prestasi asal masukannya tidak seksama, nanti akan ada data konflik, ada semacam data yang bertentangan, yang itu nanti mempengaruhi soal penilaian. Karena itu akan di cross check, benar nggak username ini namanya seperti itu dituliskan, tanggalnya itu akan dicek ulang. Kalau keliru atau salah itu nanti akan menjadi bahan untuk ditelaah ulang atau dijadikan seleksi ulang. Artinya mungkin ya dibatalkan, bisa jadi. Mungkin kemungkinan dibatalkan atau mungkin mesti dikonfirmasi ulang itu benar tidak datanya. Jadi
Sobat Prestasi, pastikan di bagian halaman ini mengisi dengan baik nama Sobat Prestasi dan tanggal lahir. Oke. Kemudian saat tes itu pihak proktor atau pihak pengawas akan memberikan namanya token. Token sederet angka, nanti ada sederet angka yang nanti Sobat Prestasi mesti ketikkan di kotak biru muda di bagian ini. Kotak biru muda di bagian bawah. Jangan keliru. Masukkan saat bisa ada instruksi dari proktor, masukkan token, maka masukkan segera. Ya, jadi itu proktor atau pengawas akan menuliskan token itu di papan tulis mungkin atau mengumumkannya, maka cermati dengan seksama. Oke, masukkan. Nah, kalau itu benar, Anda bisa tekan submit. Silakan Mas ke berikutnya. Oke, ini keterangan tentang token. Tolong perhatikan bahwa token itu berubah setiap 15 menit. Artinya, kalau seandainya Anda, Sobat Prestasi, menunda-nunda memasukkan token, ini misalnya tuh mungkin lagi berdoa, terlalu panjang doanya, mungkin panjang sekali doanya, sambil tambah dengan zikir misalnya, akhirnya terlewat 15 menit, maka token yang pertama kali diumumkan itu akan berubah. Jadi Sobat Prestasi bisa minta kembali tokennya. Atau misalnya Sobat Prestasi tiba-tiba ada masalah jaringan, tiba-tiba restart komputernya. Maka waktu Sobat Prestasi ingin memulai kembali, maka itu tokennya harus dimintakan ulang ke proktor atau pengawas. Karena setiap 15 menit itu token akan berubah secara sistem. Oke, lanjut. Oke, nah setelah tadi semua sudah benar, Anda Sobat Prestasi sudah masukkan nama, tanggal lahir, token dengan benar, maka itu akan muncul seperti ini. Halaman namanya notifikasi konfirmasi dari sistem, itu Anda tinggal cek apakah benar nanti misalnya pas simulasi misalnya 90 menit. Tapi kalau untuk simulasi nggak usah terlalu khawatir, mau 90 menit mau 1 jam nggak ada masalah, karena itu tidak akan jadi bahan penilaian. Tapi nanti pas OSNK-nya, tolong cek waktu muncul di halaman notifikasi konfirmasi, maka coba perhatikan itu. Durasi waktunya. Ingat, untuk OSNK tahun ini, untuk bidang kebumian, kita tesnya selama 2 jam atau 120 menit. Nah, setelah itu semua sudah sesuai, maka Sobat Prestasi bisa tekan tombol mulai. Oke, di situ di kanan, di atas, di pojok kanan itu ada nama Sobat Prestasi. Tertulis misalnya nama sobat misalnya Abdurrahman misalnya, atau Christina Sitanggang misalnya, atau siapa saja, itu sesuai, akan Sobat Prestasi bisa melihat nantinya nama Sobat Prestasi di pojok kanan atas. Lanjut. Oke, nah begitu Sobat Prestasi menekan tombol tadi, tombol di depan notifikasi tadi, maka akan masuk ke halaman pertama untuk soal. Nah, itu bisa diperhatikan ada beberapa item, ada nomor soal, ada itu di bagian nomor soal itu ada namanya tools ya, tools untuk mengubah ukuran font. Jadi mungkin ada yang saya mah ukuran fontnya ingin saya besarkan, maka tinggal diubah saja ke font yang paling besar. Itu nanti bisa, itu ada 3 pilihan, font kecil, menengah, dan besar ya. Itu di bawah keterangan soal nomor ya. Kemudian itu ada tombol informasi soal, itu biasanya untuk kita di kebumian itu tidak perlu ditekan rasanya, karena tidak ada informasi soal yang mungkin dimasukkan di situ. Tapi kalau Sobat Prestasi ingin mencek, silakan aja tekan. Itu sebenarnya hanya memberikan misalnya keterangan ini soalnya soal apa gitu ya. Ini misalnya sub bidang apa, tapi biasanya untuk kita tidak kita isi secara lengkap. Jadi itu biasanya kosong nanti. Kalau ditekan punya kosong. Kemudian ada item, ada bagian nama sisa waktu. Nah, ini ingat ya, sisa waktu adalah waktu yang masih ada, yang masih untuk mengerjakan tes. Itu contohnya itu akan berjalan waktunya ya, akan berjalan itu mundur. Kemudian ada tombol navigasi soal yang paling kanan. Itu kalau Sobat Prestasi tekan, Sobat Prestasi bisa melihat senarai daftar nomor soal dari 1 sampai 100, dan itu bisa ditekan
ikonnya atau tombolnya ditekan sehingga sobat peserta bisa mengerjakan secara acak soalnya. Mau dari nomor 1 duluan boleh, mau nomor 30 silakan. Jadi kalau misalnya ingin mengacak atau ingin memilih jawaban atau memilih soal yang dikerjakan secara acak atau bebas, itu tekan tombol navigasi, maka itu akan muncul tabelnya senarai nomor soal, tinggal pilih yang mana yang mau sobat prestasi kerjakan. Tapi kalau saya sih menganjurkan, ya sebaiknya kita berurutan dari nomor 1 dan seterusnya. Tapi mau tahu apa, saya rasanya ingin langsung lihat nomor 30 misalnya, atau ingin lihat nomor 26 misalnya, atau nomor 100 misalnya, silakan. Oke. Kemudian ada 3 tombol di bagian bawah, itu warna merah, warna orange, dan warna biru. Itu yang warna merah dan biru itu tombol untuk maju mundur untuk nomor soalnya. Ke biru itu untuk nomor soal membesar, kalau warna merah itu untuk nomor soal mengecil. Sedangkan tombol yang warna orange itu sobat prestasi bisa tekan. Misalnya sobat prestasi masih ragu-ragu nih jawabannya, tapi sudah udah menentukan pilihan. Misalnya ini mungkin pilihannya A nih. Saya tekan, tapi begitu saat kemudian berpikir ulang, aduh, saya ini ragu-ragu. Nanti saya mau cek lagi deh. Setelah saya kerjakan soal yang lainnya, saya ingin cek kembali. Maka untuk bisa mencatat, memberikan catatan bahwa soal itu kita masih ingin recheck ulang atau ingin periksa ulang, maka tekan tombol ragu-ragu. Itu gunanya agar tadi begitu nanti kita ngerjakan soal dan kita lupa atau kita tidak ingat soal mana yang kita belum confirm, yang belum pasti, maka kita dengan ada menghidupkan tombol ragu-ragu itu kita diingatkan kembali bahwa soal sekian, soal nomor ini belum ada belum firm, belum final jawabannya, masih ragu-ragu. Jadi itu bisa gunakan tombol ragu-ragu. Oke, selanjutnya. Oke, peringatan. Baca dan pahami soal dengan seksama. Tidak 2 jam 1 soal mungkin rasanya cukup singkat, tapi saya menganjurkan untuk sobat prestasi coba luangkan waktu untuk baca dengan seksama soalnya sehingga bisa paham soal itu meminta apa, meminta jawaban seperti apa. Kemudian kalau masih ragu-ragu, walaupun tadi ada tombol ragu-ragu ya, lebih baik nggak usah tekan tombol pilihan A, B, C, D, E-nya biarkan dulu. Kalau masih ragu-ragu, walaupun tadi ada tombol ragu-ragu, tapi lebih baik nggak usah tekan apapun dulu. Kalau memang belum tahu atau belum pasti apa jawabannya, tinggalkan saja. Nah, kenapa? Karena begitu menekan tombol A misalnya, atau tombol sini, misalnya tombol C ya, misalnya jawabannya C, tekan misalnya, maka itu untuk suatu sobat prestasi tidak bisa mengklirkan jawaban, tidak bisa mengosongkan kembali, hanya bisa memindahkan ke A, ke B, ke D, atau ke E. Menghilangkan semuanya tidak mungkin. Ada mengosongkan kembali tidak mungkin. Jadi itulah penyebab mengapa tahun ini kita memutuskan untuk jika ada soal yang dijawab salah, kita tidak berikan penalti. Karena mana tahu mungkin ada sobat prestasi yang terburu-buru menekan jawaban dan rupanya ragu semua, nggak tahu yang mana yang benar, apakah A, B, C, D, dan E, tidak bisa mengklirkan, jadi beban pikiran, kalau salah kok saya jadi minus. Ya. Jadi tahun ini sobat prestasi tidak usah khawatir, walaupun jawabannya salah, tidak kena penalti, tidak ada pengurangan nilai. Lanjut. Silakan Mas. Oke, ini tadi untuk memberikan jawaban bisa pakai mouse, ya bisa gerakkan mouse tadi ya, mouse kita arahkan tanda panahnya ke pilihan, atau bisa gunakan tombol di keyboard, bisa tombol A, B, C, D, E, atau pakai tanda panah, arrow key ya, mau atas, bawah, kiri, kanan juga bisa digunakan. Oke, lanjut Mas. Nah, seandainya sobat prestasi menekan tadi, ada tombol navigasi soal yang tadi di pojok sebelah kanan bagian atas, itu kalau ditekan, itu nanti akan, kita bisa sebutkan tidak, muncul senarai daftar soal, daftar nomor soal. Nah, seandainya sobat prestasi sudah mengerjakan beberapa soal, maka akan seperti ini kira-kira. Jadi yang
yang nomor soalnya sudah hitam, itu berarti sudah dijawab. Kalau masih kuning, itu sudah sobat prestasi berikan jawabannya, tetapi sobat prestasi menekan tombol ragu-ragu, berarti ingin mengecek ulang lagi, ingin mengecek kembali nanti suatu saat, atau ingin kembali ke situ nanti untuk mengeceknya. Jadi kalau kuning berarti sudah dijawab, sudah ada jawabannya, tapi sobat prestasi menekan tombol ragu-ragu. Kemudian kalau biru, itu adalah posisi soal yang sedang dikerjakan. Jadi misalnya sobat prestasi sedang di halaman soal nomor 15, misalnya nomor 15, kemudian sobat prestasi menekan tombol navigasi soal, itu akan muncul senarai ini, daftar soal, dan akan warna biru itu menunjukkan bahwa itu posisi halaman soal yang sedang sobat prestasi lihat. Sedangkan yang putih itu berarti belum dilihat dan belum dijawab. Oke, kita lanjutkan. Nah, tadi saya sebutkan dengan tombol navigasi soal, itu sobat prestasi bisa milih soal mana yang mau dikerjakan terlebih dahulu. Bebas. Jadi tinggal tekan. Jadi misalnya tombol navigasi soal, maka misalnya ingin kerjakan nomor 76, ya tinggal klik aja nomor 76. Jadi misalnya nomor 50 belum dikerjakan, nomor 60 belum dikerjakan, nggak masalah. Pokoknya tinggal klik nomor 76, tinggal jawab nomor 76. Oke, itu berarti sobat prestasi punya kebebasan. Nah, ini seandainya sobat prestasi sudah mengerjakan semua soal, mungkin ada yang memang tidak dijawab karena mungkin ragu, tidak tahu jawabannya apa, jadi dikosongkan, ataupun mungkin sudah dijawab tapi masih ditekan tombol ragu-ragu. Nah, seandainya itu dilakukan, maka waktu sudah sampai di halaman soal terakhir, ini halaman nomor soal terakhir, katakan soal nomor 100, itu akan muncul tombol yang sebelah tadi kan, waktu kita di depan ada tombol biru di bagian bawah ya, biru, merah, lanjut aja. Nah, biru, merah, dan kuning, orange tadi. Yang biru tadi kan untuk maju ke soal yang berikutnya. Kalau merah untuk mundur ke soal sebelumnya. Kalau yang orange itu untuk tombol ragu-ragu. Nah, begitu di halaman terakhir, di halaman katakan soal nomor 100, itu tombol untuk soal berikutnya itu ganti dengan tombol selesai. Jadi, tombol selesai itu hanya muncul di halaman atau di jendela soal nomor terakhir. Jadi, sobat prestasi tidak bisa mengakhiri tes, katakan di soal nomor 74, nggak bisa. Sobat prestasi mesti menekan tombol nomor 100, kemudian situ baru muncul tombol selesai. Oke, jadi memang misalnya sobat prestasi ingin mengakhiri tes, misalnya sudah jawab semuanya, maka tinggal tekan tombol selesai. Oke, lanjut Mas. Nah, itu akan muncul seperti ini halamannya. Akan muncul pop-up untuk mengkonfirmasi apakah benar sobat prestasi ingin mengakhiri tes. Oke. Kalau, nah, bentar, kembali ke sebelumnya. Nah, kalau ini muncul, berarti ada beberapa soal yang masih tertekan tombol atau masih ditekan tombol ragu-ragunya. Jadi, sobat prestasi bisa kembali melihat di navigasi soal, di tombol navigasi, dan melihat yang mana yang masih berwarna kuning. Yang berwarna kuning mesti diubah jadi warna hitam. Artinya, sobat prestasi mesti menghilangkan centang tombol ragu-ragunya. Jika semua soal sudah tidak ada yang tidak lagi bercentang ragu-ragu, maka bisa lanjut ke halaman berikutnya. Nah, ini muncul ini, soal ini. Akan muncul halaman ini. Jadi kalau semua soal sudah tidak ada centang di tombol ragu-ragunya, maka akan muncul halaman ini. Konfirmasi tes, maka sobat prestasi silakan hidupkan centang itu. Ini ada option button di situ ya. Hidupkan centang, kemudian tekan tombol selesai. Oke. Tapi sobat prestasi masih ragu-ragu, saya ingin ngecek lagi deh soal ini yang mana, ingin cek, mana tahu soal waktu masih cukup banyak waktunya. Ingin cek lagi nih. Silakan tekan tombol tidak. Tapi kalau sudah pasti ingin mengakhiri tes, maka tekan tombol selesai. Selanjutnya, nah, akan muncul lagi jendela yang sama. Jadi dalam
untuk SNK akan ada 2 kali muncul jendela notifikasi untuk konfirmasi tes. Itu untuk mengingat kembali kepada sobat spesialis. Yakin betul ingin menghadiri tes, karena begitu sobat spesialis menekan tombol yang selesai untuk kedua kalinya, tombol kedua kalinya tekan selesai, maka akan muncul halaman ini. Tekan Mas. Nah, itu akan muncul semacam pop-up konfirmasi tentang bahwa sudah selesai, maka tinggal sobat spesialis menekan tombol selesai tes. Kalau mau kembali, ya kembali lagi tadi ke halaman tadi, halaman soal terakhir tadi. Dan sobat spesialis bisa menavigasi lagi, pakai navigasi tombol navigasi untuk lihat soal mana yang ingin dikerjakan. Tapi kalau memang sudah benar-benar final, maka tekan tombol selesai tes, itu akan muncul halaman ini. Jadi muncul halaman konfirmasi dan sobat spesialis akan melihat kembali ke jendela awal, di mana ada muncul halaman selamat datang, ini login ya, halaman login, itu kosong kembali. Nah, itu berarti sudah selesai, sobat spesialis memasukkan, mengerjakan dan memasukkan jawaban. Oke, selanjutnya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Ini ada beberapa question and answer yang nanti mungkin di sesi berikut mungkin dipandu oleh Mas Mas Putunanda ya. Oke. Saya kembalikan ke Mas Putunanda. Baik. Terima kasih Bapak Iksan atas pemaparan dan informasinya ya. Tentunya harapannya bisa memperjelas lagi dan bisa menambah informasi ya kepada sobat prestasi sekalian. Nah, oleh karena itu mungkin sepertinya kita akan masuk ke sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Ada beberapa pertanyaan yang sering ditanyakan begitu Bapak kepada tim narahubung begitu. Kita langsung ke pertanyaan yang pertama. Apakah ada kisi-kisi untuk bidang kebumian SNK tahun 2022 ini? Silakan Bapak Hendra ataupun Bapak Iksan. Mungkin Pak Hendra ya. Silakan Pak Hendra. Bentar ya. Saya pasang earphone dulu, tadi saya copot nggak dengar. Oke, baik. Ya, kalau kalau ditanya kisi-kisi, sebetulnya kami dari pembina tidak dapat dikatakan tidak pernah membuat semacam ini ya, pendetilan sehingga menjadi seperti kisi-kisi itu tidak pernah kami membuat yang sampai seperti itu. Karena apa? Karena materi yang disampaikan ya, yang disampaikan pada KSNK itu kan sifatnya umum ya, masih umum, hanya pengetahuan dasar. Kemudian juga kami biasanya juga akan melihat tren dari atau isu-isu yang sedang berkembang pada tahun tersebut atau mungkin pada tahun ini yang terkait dengan ilmu kebumian. Jadi dapat dikatakan setiap tahun itu walaupun soal-soalnya itu mencakup soal-soal yang masih dasar, tetapi trennya itu pasti kalau mungkin ini para siswa semua pernah membaca soal-soal yang sebelumnya, itu trennya itu pasti ada perubahan. Maksudnya tren itu topik umum yang diangkat untuk setiap subbidang di soal-soal setiap tahunnya itu pasti ada perubahan. Nggak pernah patok hanya itu saja, itu tidak pernah. Jadi ada tren yang kita ikuti, itu biasanya mengikuti dengan topik-topik aktual yang ya mungkin nanti menjadi
topik-topik yang cukup banyak dibicarakan. Misalnya kalau dalam bidang geologi, topik aktualnya misalnya sekarang baru banyak bencana tanah longsor misalnya seperti itu. Nah, nanti soalnya pasti diarahkan ke situ walaupun soalnya masih soal-soal yang dasar. Jadi misalnya yang terkait mineral misalnya atau terkait tanah atau terkait yang lain itu nanti pasti diarahkan ke hal-hal yang kami anggap itu nanti menjadi cukup menarik untuk diangkat. Nah, jadi kalau misalnya tadi ditanya ada kisi-kisi khusus itu ya dapat dikatakan tidak juga walaupun walaupun ada silabus secara umum tadi, tetapi kalau kisi-kisi yang sangat istilahnya sangat detail gitu seperti kalau mau ujian di sekolah ada kisi-kisinya itu ya tidak. Jadi silahkan nanti Anda belajar semaksimal mungkin, membaca sebanyak mungkin dan tidak perlu khawatir dengan materi karena pasti materi itu sudah ada. Bahkan mungkin Anda para siswa semua di pelajaran geografi itu sudah mungkin sebagian besar sudah dapat juga itu karena di level SMA yang sebagian materinya dimasukkan dalam pelajaran geografi ya. Tapi memang perlu menambah pengetahuan dengan menambah membaca sebanyak mungkin dari sumber yang manapun silahkan, tidak ada masalah. Jadi itu dari saya. Silakan mungkin tambahan Pak Iksan. Ya, sedikit dari saya mungkin untuk sobat prestasi adalah seperti Pak Enda sudah sebutkan, materinya secara konsepnya pasti sudah ada di geografi. Saya yakin sudah ada di geografi. Nggak akan keluar cukup banyak dari situ. Tetapi, nah ini yang sering-sering dilupakan adalah hubungan materi itu dengan pelajaran lain, misalnya fisika, dengan kimia, dengan biologi. Nah itu yang nanti coba profesor juga coba pelajari. Karena nanti misalnya contoh di astronomi misalnya, ya itu bisa jadi ada hubungan dengan optik misalnya, atau misalnya tentang kemampuan membaca peta, hubungan dengan skala misalnya, atau mungkin dengan ada reaksi, misalnya reaksi kimia, yang itu yang kadang sering kali lupa bahwa ilmu kimia itu ilmu yang tadi Pak Enda sudah nyampaikan, kita belajar tentang fisik bumi dan hubungan dengan benda-benda sekitarnya, ruang angkasa. Itu menjelaskan, tidak mungkin hanya menjelaskan secara kata-kata, pasti ada fisikanya, ada kimianya, ada penjelasan biologinya. Nah, ini yang sobat prestasi coba tambahkan pengetahuan itu dengan tadi, mencoba menghubungkan dengan hal-hal tersebut. Itu yang bisa saya sampaikan tambahannya. Silakan saya kembalikan ke Mas Putunanda. Baik, terima kasih Bapak Hendra dan juga Bapak Iksan. Kita akan lanjut ke pertanyaan yang kedua. Selanjutnya ada pertanyaan tadi sempat disinggung juga mengenai materi begitu. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah apakah terdapat rujukan begitu atau rekomendasi referensi bahan pembelajaran untuk OSN tingkat kabupaten kota ini di bidang kebumian khususnya Bapak? Ya, kalau tadi prinsipnya kami tidak punya kitab suci ya. Jadi tidak ada kitab sucinya tidak ada harus baca buku suci. Kami membebaskan ya, jadi bebas saja mau baca buku apapun, materi apapun, atau mungkin mempelajari soal-soal yang lalu kan sudah ada ya di websitenya Puspresnas kan juga bisa di-download ya, itu soal-soal yang lalu-lalu itu. Nah itu dipelajari, boleh silahkan. Prinsipnya kami bebas, tidak ada yaitu tadi tidak ada satu referensi tertentu yang harus dibaca ini itu tidak. Silahkan aja karena pengetahuannya sangat luas, kemudian juga materi juga sebetulnya mudah untuk didapatkan. Mungkin sebagian tadi juga sudah dipelajari di pelajaran geografi, tetapi memang harus ada yang ditambah gitu ya, dan itu mau mencari e-book lah atau mungkin mencari materi-materi yang lain, latihan-latihan yang lain, saya kira banyak sekali. Jadi
silahkan ini kreativitas dari masing-masing siswa ini dituntut untuk bisa ini ya membaca semaksimal mungkin atau mempelajari semaksimal. Saya kira begitu ya. Oke, baik. Terima kasih Bapak. Mungkin untuk pertanyaan saya cukupkan pertanyaan-pertanyaan tersebut karena sepertinya dari Bapak Iksan juga sudah lengkap sekali ya, dan Bapak Hendra juga sudah menerangkan juga beberapa informasi mengenai kebumian gitu khususnya. Dan ya, tidak terasa ternyata Bapak Iksan dan juga Bapak Hendra kita sudah berada di penghujung acara untuk Sobat Prestasi. Semoga sesi hari ini itu membantu dan membawa manfaat ya tentunya demi kelancaran Sobat-Sobat Prestasi untuk ajang OSNK Kebumian ini begitu. Dan baik, saya akan mengakhiri sesi ini. Terima kasih sebelumnya Bapak Hendra dan Bapak Iksan. Sebentar Mas Putu, mungkin iya. Ini Silakan. cuma mengingatkan saja, mungkin Pak Hendra juga untuk Sobat Prestasi, seperti tagline-nya sudah dalam beberapa tahun ini, jujur itu juara. Jadi saya berharap Sobat Prestasi, guru-guru yang mungkin juga lihat ini, prasekolah, jujurlah, bahwa karena dalam tahun lalu ada isu macam-macam, bahwa ada sekolah A, B, C melakukan kecurangan. Itu tentu tidak susah untuk membuktikannya, tapi saya berharap Sobat Prestasi terutama untuk berusaha sebaik mungkin dan jujur dalam berkompetisi, karena tidak ada gunanya sesuatu prestasi yang dengan cara curang. Nah pasti ujungnya ya kembali itu pasti tidak baik untuk yang melakukan kecurangan. Jadi ingatkan saja kalau curang tampaknya sukses sementara, tapi berikutnya mungkin akan jadi masalah di depan. Itu saja, mungkin itu saya kembalikan. Baik, benar sekali. Saya setuju dengan Bapak Iksan, jujur itu juara ya Pak. Ya. Baik, oke. Saya tutup sesi sosialisasi pada hari ini. Terima kasih sekali lagi Bapak Hendra dan Bapak Iksan. Saya selaku moderator atau pemandu acara pada hari ini. Berterima kasih juga kepada Sobat Prestasi dan sampai jumpa ya Sobat Prestasi dan terus semangat tentunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Shalom Namo Buddhaya. Salam sejahtera bagi kita semua. Sampai jumpa Sobat Prestasi. Thank you.